Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hingga saat ini Allah masih memberikan kita nikmat Ramadan. Begitu banyak orang-orang yang menginginkan Ramadan, saudara-saudara kita yang menginginkan Ramadan, kakek nenek kita yang menginginkan Ramadan, tapi sebelum Ramadan datang Allah telah panggil mereka. Maka pantaslah kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Ramadan. Solawat berangkaikan salam, bermutiarakan syafaat. Marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang mana beliau telah memperjuangkan Islam, dan syafaat beliaulah yang kita harapkan di hari la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Hadirin ma'asyiral muslimin, sobat IKRH TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan dari kita pastilah mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ingin tinggal di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah kita yang bergelumuran dosa, yang berlimpah dosa, senantiasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu dan sanggup untuk tinggal di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Pasti kita tidak sanggup untuk melakukan itu, dan kita tidak akan dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada 4 golongan orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar." Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mempraktekkan Al-Quran di dalam kehidupannya, pastilah surganya Allah merindukan ini. Karena apa? Al-Quran adalah pedoman kita. Terutama di bulan Ramadan, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Bukan hanya kalimat-kalimat, akan tetapi per huruf Allah akan lipat gandakan. Golongan kedua, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hafizil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lidahnya, menjaga lisannya dari orang lain. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Begitu banyak orang-orang yang berpuasa, tapi tidak ada satupun pahala dapat dari mereka kecuali rasa lapar dan rasa haus. Maka dari itu, kita ketika bulan Ramadan datang menjaga lisannya. Kenapa tidak ada satupun pahala yang dapat dari mereka? Karena hari-harinya diisi dengan menggibah, namimah, membuka aib saudaranya, menggunjing tetangganya. Apakah pantas kita di bulan Ramadan, mulai dari terbitnya fajar hingga tenggelam matahari, senantiasa membuka aib saudara kita? Belum tentu kita lebih baik dari mereka. Istilah kata, semut di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelopak mata sulit kelihatan. Golongan yang ketiga, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mut'imil ji'an, memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Hadirin ma'asyiral muslimin, sobat IKRH yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, orang-orang miskin yang membutuhkan bantuan kita. Bersedekah di bulan Ramadan adalah salah satu amalan yang paling indah dan amalan yang paling banyak pahalanya, terutama ketika berpuasa. Memberi makan orang-orang yang berpuasa sama halnya kita seperti berpuasa.
Maka dari itu pantaslah kita untuk senantiasa bersedekah, terutama di bulan Ramadan, karena ibadah di bulan Ramadan selalu Allah lipat gandakan. Begitu banyak orang-orang kaya yang senantiasa lupa akan rasa lapar dan haus. Tapi ketika mereka berpuasa di bulan Ramadan, mereka beribadah di bulan Ramadan, maka akan timbul rasa mahabbah, rasa kecintaan mereka kepada sesama orang yang merasakan lapar. Golongan keempat yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang gembira ketika datangnya bulan Ramadan. Orang yang bersyukur atas nikmat Ramadan datang kepadanya. Hadirin sobat IKRH TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana segala amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman, dengan penuh ikhlasan, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Maka dari itu, pantaslah kita sebagai orang-orang yang senantiasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita berpuasa di bulan Ramadan. Karena apa? Karena ketika kita berpuasa, kita beribadah, kita membaca Al-Quran, kita bersedekah, Allah lipat gandakan sehingga dosa-dosa kita yang lalu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat IKRH TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, ulama dari Hadhrul Maut, ketika hendak datang bulan Ramadan, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Wahai anakku, ketika kalian belum pernah melaksanakan sholat sunnah, maka ketika datang Ramadan, sholatlah. Wahai anakku, ketika kalian belum pernah bersedekah, ketika datang Ramadan, maka bersedekahlah. Kemudian beliau menangis. Dan salah satu dari anak beliau berkata, wahai ayahanda, kenapa engkau menangis? Kemudian selang berapa waktu beliau menjawab, wahai anakku, aku sedih. Setiap hari aku melaksanakan ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mempraktekkan isi-isi Al-Quran. Tapi ketika Ramadan datang, aku sedih, aku tidak dapat menambah jam ibadahku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisakah kalian menjual waktunya kepadaku agar aku dapat menambah ibadahku kepada Allah di bulan Ramadan? Begitulah para ulama terdahulu, ulama-ulama kita yang senantiasa merindukan bulan Ramadan, mengharapkan amalan-amalan yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Maka pantaslah kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sembari meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah di bulan Ramadan yang suci ini. Semoga kita senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat keberkahan dari bulan Ramadan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.